Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 246. Bab 1330 Kelas Garis Darah, Tato Klan. Setelah suara besar dan kuat itu terdengar, tiga tetua klan Gu dengan pakaian sangat formal berdiri dari tempat duduk mereka tidak jauh dari sana dengan ekspresi tegas. Setelah itu, mereka memasuki stadion. Saat ini sudah banyak alat yang tersedia. Upacara kedewasaan klan Gu cukup rumit karena seseorang baru dianggap dewasa setelah menjalani upacara kedewasaan klan Gu. Generasi muda hanya dapat dianggap sebagai bagian dari inti klan setelah upacara kedewasaan. Bahkan pernikahan baru bisa dilangsungkan setelah seseorang menyelesaikan upacara kedewasaannya. Para ahli sejati dari klan Gu belum menunjukkan diri mereka. Mata Xiao Yan menyapu area khusus ini. Selain sejumlah kecil tetua dari klan Gu, dia tidak melihat siapapun yang setingkat dengan kepala klan dari klan Gu. Jelas sekali, orang-orang penting ini tidak akan menampakkan diri mereka bahkan pada saat seperti itu. Namun, dia bertanya-tanya siapa suara itu karena mengandung tekanan Dou Sheng. Meskipun mereka tidak menampakkan diri, ada aura samar yang hadir di sini. Tampaknya orang-orang penting ini sedang mengamati kejadian meski tidak menampakkan diri. Melalui persepsi spiritualnya yang tajam, Xiao Yan menyelidiki sejenak sebelum menemukan fluktuasi aneh di langit. Tiba-tiba hatinya merasakan pengertian pada saat ini. Upacara akan dimulai. Ling Quan. Tiga tetua klan Gu di alun-alun menyelesaikan persiapan mereka sementara Xiao Yan diam-diam berpikir sendiri. Setelah itu, mereka mengikuti daftar nama dan membaca nama depannya, yang sangat familiar bagi Xiao Yan. Ling Quan buru-buru berdiri ketika dia mendengar teriakan ketiga tetua. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi. Dia membungkuk hormat kepada ketiga sesepuh. Tentu saja ada cukup banyak anak muda di klan Gu yang telah menjadi dewasa. Namun, mereka yang bisa mengadakan upacara kedewasaan di tempat seperti itu hanyalah minoritas, dan tidak diragukan lagi orang-orang ini adalah yang teratas di antara generasi muda klan Gu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika arogansi memenuhi wajah Ling Quan. Seorang tetua yang tampak tegas dari klan Gu mengepalkan tangannya sambil berdiri di alun-alun. Piringan bintang setinggi 10 kaki muncul di depannya. Ling Quan dengan cepat melangkah maju, dan tangannya menyentuh piringan bintang saat dia menutup matanya. Setelah Ling Quan menutup matanya, cahaya kuat tiba-tiba terpancar dari piringan bintang. 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Tetua klan Gu menganggukkan kepalanya saat melihat 6 bintang ini. Setelah itu, dia berteriak dengan keras. Ling Quan, Komandan ke-7 Tentara Terendam Hitam, kekuatan Dou Zun bintang 1, garis keturunan kelas 6. Setelah berdiskusi di Dewan Tetua, dia dianugerahi tato klan emas. Itu akan menjadi tato klan emas. Dia memang layak menjadi komandan ke-7. Anggota klan Gu yang ada di stadion segera mengeluarkan suara iri ketika mereka mendengar teriakan yang keluar dari mulut tetua. Kegembiraan muncul di mata Ling Quan ketika dia mendengar ini. Dia berlutut dengan satu orang berlutut di tanah dan mengangkat kepalanya. Seorang tetua memegang pena emas yang berkedip-kedip. Tangannya menari dan membentuk banyak bayangan. Simbol misterius muncul di dahi Ling Quan dan cahaya keemasan keluar, memancarkan fluktuasi energi khusus. Garis keturunan kelas 6? Tato klan emas? Benda apa ini? Xiao Yan sangat asing dengan hal-hal ini. Dia segera mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan klan Gu dipisahkan menjadi 10 kelas berbeda. Kelas 1 adalah yang terendah sedangkan kelas 10 adalah yang tertinggi. Biasanya, hanya mereka yang garis keturunannya telah mencapai kelas 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara dewasa. Tidak buruk bagi Ling Quan untuk mencapai kelas 6, Sun Er tersenyum dan menjelaskan. Adapun tato klan emas ini, penilaiannya diberikan setelah merangkum berbagai kondisinya. Tato klan semacam ini telah diwarisi oleh klan Gu sejak zaman kuno. Pada saat-saat kritis, hal ini akan membuat kekuatan garis keturunan di dalam tubuh anggota klan Gu melonjak untuk sementara dan membuat mereka terhindar dari bahaya. Tato klan ini dibagi menjadi 4 tingkatan, perak, emas, ungu emas, pelangi emas. Mereka dibedakan berdasarkan warna. Tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia bertanya. Ya.
Dikabarkan bahwa nenek moyang klan Gu, yang merupakan eksistensi yang telah mencapai kelas Doudi, menciptakannya. Setelah mendapatkan tato klan, seseorang membutuhkan waktu 1 bulan untuk melepaskan kemampuannya. Sun Er tersenyum sambil berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia hanya mengira ini adalah upacara resmi klan Gu. Tidak disangka itu benar-benar memiliki manfaat seperti itu. Tidak mengherankan jika orang-orang ini memandang upacara orang dewasa dengan begitu serius. Sepertinya alasannya karena tato klan ini. Lalu apakah garis keturunan Sun Er sudah mencapai kelas 10? Apakah dia bisa mendapatkan tato klan pelangi emas? Xiao Yan tertawa. Saya tidak pernah mengikuti tes setelah meninggalkan retret terakhir kali. Namun, garis keturunan kelas 10 juga disebut garis keturunan dewa. Ia tidak pernah muncul di klan Gu setelah 1000 tahun. Sun Er takut dia tidak akan bisa mencapai tahap itu, sedangkan untuk tato klan pelangi emas, sepertinya hanya ada 1 orang di klan saat ini yang memilikinya. Itu telah dijaga tetap tinggi. Sudah lama sekali sejak seseorang mencapai kualifikasi tersebut. Sun Er menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Hehe, menurut perhitungan garis keturunan klan Gu, selama seseorang dapat mencapai garis keturunan kelas 9, seseorang memiliki potensi untuk maju ke kelas Dou Sheng. Adapun garis keturunan dewa, mungkin potensi itu akan memungkinkan dia mencapai puncak kelas Dou Sheng. Tentu saja, menurut saya ini juga akan sangat sulit. Sudah bertahun-tahun sejak garis keturunan dewa muncul, Mang Tianqi di depan menoleh dan tertawa. Xiao Yan diam-diam terdiam. Fondasi klan Gu memang menakutkan. Selanjutnya, Lin Xiu. Saat Xiao Yan dan Sun Er sedang mengobrol, teriakan lain terdengar lagi. Lin Xiu segera berdiri. Dia lari dengan wajah bersemangat. Setelah itu, dia mengikuti langkah-langkah yang diambil Ling Quan sebelumnya. Namun, hanya 6 bintang yang muncul di piringan bintang. Lin Xiu, komandan kedua tentara terendam hitam. Dou Zun bintang 5. Garis keturunan kelas 6. Berikan klan tato emas. Ketika Xiao Yan melihat bahwa Dou Zun bintang 5, Lin Xiu, hanya bisa mendapatkan tato klan emas, dia merasa sulit untuk melewati berbagai tingkat tato klan. Kekuatan seseorang bukanlah faktor utama. Yang paling penting adalah tingkat garis keturunan mereka. Meskipun keduanya memiliki tato klan emas, warna emas di dahi Lin Xiu lebih cerah daripada dahi Ling Quan. Mungkin perbedaan kecil ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan mereka. Setelah Ling Quan dan Lin Xiu, generasi muda anggota klan Gu, yang cukup kuat, terus bermunculan satu demi satu. Namun, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang garis keturunannya melebihi kelas 6. Xiao Yan mulai memahami bahwa tingkat garis keturunan di klan Gu sulit untuk diperkuat. Gu Shen, komandan pertama tentara terendam hitam, Dou Zun bintang 7, kekuatan garis keturunan 7, berikan. Sementara Xiao Yan merasa sedikit tidak sabar karena prosesnya yang panjang, dia tiba-tiba terdiam sedikit karena suara yang dikirim dari alun-alun. Gu Shen. Jantung Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar nama ini. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menatap ke arah alun-alun. Dia melihat Gu Shen sedang berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya tenang saat dia melihat ke arah ketiga sesepuh, yang dengan lembut mendiskusikan sesuatu. Semua orang di alun-alun mulai saling memandang ketika mereka melihat ketiga sesepuh mulai mendiskusikan sesuatu. Mata mereka tertuju pada Gu Shen. Tampaknya orang ini sedikit berbeda dari orang lain sebelum dia. Ketiga sesepuh di alun-alun mengobrol sebentar sebelum akhirnya berhenti. Salah satu sesepuh mengepalkan tangannya dan sebuah pena ungu emas muncul. Ini sebenarnya pena naga ungu emas. Banyak seruan langsung terdengar di dalam stadion ketika mereka melihat pena ungu emas di tangan tetua. Setelah diskusi Dewan Tetua, Gu Shen memiliki penghargaan pertempuran yang luar biasa dan karakter yang tenang. Oleh karena itu, dia akan mendapatkan tato klan ungu emas. Tetua yang tampak galak itu berteriak dengan suara yang dalam. Energi di telapak tangannya melonjak dan mengaktifkan pena ungu emas. Dia segera meninggalkan tato klan ungu emas di dahi Gu Shen. Namun, warna ungu keemasan ini sedikit pucat, tapi itu tidak menghentikan banyak tatapan iri untuk muncul. Berdasarkan tingkat garis keturunan, Gu Shen belum mencapai tingkat tato klan ungu emas. Namun, reputasinya di tentara terendam hitam sangat bagus. Ia bisa mengejar 4 jenderal besar.
Oleh karena itu, Dewan Tetua membuat pengecualian. Sebuah suara lembut terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia mengamati Gu Zhen di alun-alun. Suara ini adalah Sun Er yang menjelaskan sesuatu kepadanya. Xiao Yan mengangguk. Dia telah melakukan kontak dengan Gu Zhen dan secara alami menyadari bahwa orang ini memang seseorang dengan karakter yang sangat tenang. Jika dia bisa mendapatkan posisi tinggi di klan Gu di masa depan, prestasinya pasti luar biasa. Klan Gu ini benar-benar memiliki banyak ahli, memang layak menjadi klan kuno yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Itu sudah tua tetapi tidak memburuk. Meskipun Gu Zhen telah melampaui ekspektasi dan mendapatkan tato klan ungu emas, wajahnya tidak menunjukkan fluktuasi yang terlalu kuat. Dia hanya membungkuk hormat kepada ketiga sesepuh. Setelah itu, dia berdiri. Tubuhnya bergerak, dan dia kembali ke tempat duduknya di depan banyak tatapan iri. Pandangannya tertuju pada tempat Xiao Yan berada saat dia duduk. Setelah itu, dia mengangguk. Xiao Yan pun membalas senyumannya menghadapi tindakan ramah ini. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan suhu tiba-tiba berubah menjadi sedingin es. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya karena perubahan di sekitarnya. Akhirnya, mereka berhenti di punggung es di depannya. Pada saat ini, Jenderal Iblis, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu, diam-diam berdiri di depan semua orang yang hadir. Namun, dia hanya mengambil satu langkah pada satu waktu saat dia berjalan menuju alun-alun. Apakah ini gilirannya? Mata Xiao Yan menyipit saat dia merasakan lingkungan sekitarnya, yang menjadi sunyi dan sedingin es. Dia sangat penasaran dengan lawan kuat ini. Level berapa yang telah dia capai? Bab 1331 Tantangan. Ekspresi Guyao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang tertuju padanya. Langkah kakinya lembut dan lambat saat dia memasuki alun-alun. Setelah itu, dia membungkuk kepada ketiga sesepuh. Namun, dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti yang dilakukan Ling Quan, Gu Zhen, dan yang lainnya sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya lurus, tampak seperti tombak panjang yang tajam dengan udara dingin mengalir darinya. Ketiga tetua tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka dengan tindakan Guyao. Meskipun pengalaman Guyao tidak sehebat pengalaman mereka, reputasinya di dalam klan Gu sangat baik. Ia juga mempunyai kekuatan yang luar biasa. Wajar jika dia tidak berlutut di depan mereka. Mereka saling bertukar pandang dan melambaikan lengan baju mereka. Piringan bintang setinggi 10 kaki dengan lembut terbang di depan Guyao. Beberapa cahaya merembes keluar darinya. Sekarang giliranmu, Guyao. Guyao mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh piringan bintang. Terjadi keheningan sesaat setelah tangan Guyao menyentuh piringan bintang. Sesaat kemudian, piringan bintang tiba-tiba bergetar. Cahaya terang yang kuat keluar darinya. Banyak bintang yang terus bermunculan di piringan bintang. 1, 2, 3, 8 bintang. Stadion segera menjadi heboh saat semua orang melihat ke-8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa sesepuh menganggukkan kepala dengan takjub. Jelas sekali, tes ini memuaskan mereka. Dia benar-benar memiliki garis keturunan kelas 8, dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Saat nona muda mengikuti tes saat itu, sepertinya dia hanya bintang 8, kan? Tidak kusangka Jenderal Guyao benar-benar akan mengejar nona muda. Namun, ujian itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan nona muda itu tumbuh? Anggota klan Gu di stadion sedang mengobrol satu sama lain saat ini. Percakapan pribadi segera menyebar. Orang ini memang telah mencapai kekuatan garis keturunan tingkat ke-8, Sun Er melihat sosok di alun-alun dan menghela nafas pelan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Namun hatinya sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Guyao, Ling Quan, dan Lin Xiu, apa yang disebut sebagai pemuda jenius dari klan Gu bukanlah apa-apa. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan sekedar nama kosong. Ketiga tetua yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang. Sesaat kemudian, mereka pulih. Wajah tegas mereka juga menunjukkan senyuman yang jarang. Guyao, salah satu dari 4 jenderal besar tentara terendam hitam, Do Uzun bintang 8. Garis keturunan kelas 8. Berikan klan tato ungu emas.
Teriakan itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan tetua itu meledak dengan cahaya yang sangat terang. Energi yang kaya berkumpul di ujung pena. Setelah itu tangannya menari. Tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Guyao. Hah! Menggambar tato klan ungu emas ini sepertinya menguras douki seseorang. Oleh karena itu, keringat muncul di dahi para tetua ini setelah garis terakhir dibuat. Dia menghela napas panjang, menghentikan tangannya, dan meletakkan penanya. Cahaya terang di ujung pena akhirnya perlahan melemah. Setelah tangan tetua klan Gu pergi, tato klan ungu emas yang tampak hidup muncul di dahi Guyao. Bayangan tato klan ungu emas ini jelas jauh lebih dalam dari tato klan ungu emas di Gu Shen sebelumnya. Tato klan ini adalah sesuatu yang Guyao andalkan kekuatannya untuk mendapatkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gu Shen, yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas. Tato klan telah terbentuk. Guyao, silakan pergi. Selanjutnya, sang tetua tersenyum saat tato klan dibuat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tunggu. Kata-kata tetua ini belum muncul ketika Guyao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak. Hah! Ketiga sesepuh terkejut saat mendengar teriakannya. Mereka segera mengerutkan kening dan bertanya. Ada apa? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa? Guyao berbicara dengan suara gelap yang samar di depan mata banyak orang. Xiao Yan yang sedang duduk segera mengepalkan tinjunya saat kata-kata ini masuk ke telinganya. Apapun yang terjadi pada akhirnya akan terjadi. Wajah banyak orang di stadion sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Guyao, terutama Ling Quan, Lin Xiu dan yang lainnya. Mata arogan mereka langsung tertuju pada Xiao Yan. Jelas sekali, mereka sudah menduga hal ini. Ketiga sesepuh ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka berkata, menurut aturan, Anda dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara dewasa. Namun, jika pihak lain bukan anggota klan, persetujuan pihak lain diperlukan sebelum Anda dapat berselisih. Guyao perlahan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik. Rambut hitam putihnya sangat mencolok. Pada saat ini, matanya yang dingin menatap ke arah seorang pemuda kurus di kejauhan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Anda harus sadar bahwa saya menargetkan Anda. Jika Anda ingin menertawakan klan Gu, maka Anda harus mengeluarkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Jika tidak, mata yang digunakan orang untuk melihatmu pada akhirnya akan berisi ejekan dan rasa kasihan. Tentu saja apakah kamu memiliki cukup keberanian adalah masalahmu. Namun, aku harap kamu akan meninggalkan alam Gu sendirian jika kamu menolakku. Aturan upacara orang dewasa mengizinkan Guyao menantang siapapun. Namun, cara dia mengatakannya seperti dia mencoba membuat Xiao Yan memberikan tantangan padanya. Tantangan biasanya diberikan oleh seseorang yang berada di bawah kepada seseorang yang berada di atas. Jelas sekali, Guyao berpikir bahwa orang yang seharusnya memberikan tantangan itu bukanlah dia melainkan Xiao Yan. Astaga! Kata-kata Guyao baru saja terdengar ketika tatapan semua orang yang hadir mengeluarkan suara, "Suos." Tatapan mereka berhenti pada sosok kurus itu. Ekspresi puas diri terlihat di mata sejumlah orang. Apakah dia murid dari orang terlantar dari klan Yaoku? Sepertinya dia benar-benar tidak disukai. Namun, Guyao bertindak sangat cepat. Awalnya, saya berpikir untuk menyayangi anak laki-laki ini agar dia tahu bahwa yang disebut juara pertemuan pil hanyalah permainan untuk anak-anak. Ini tidak sebanding dengan kehormatan sedikit pun, beberapa sosok bersandar dengan malas di tempat tinggi di stadion. Di antara mereka, seorang pria dengan kuali obat tergambar di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan sambil tertawa. Tenang, selama dia bisa selamat dari serangan Guyao, kamu masih punya peluang. Keterampilan apa yang dimiliki para alkemis dari luar ini? Seorang wanita iblis berpakaian minim meringkuk mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota klan Yao. Haha, ini sepertinya cukup sulit. Hanya sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Guyao. Orang ini berani merebut targetku. Kuharap bocah itu bisa bertahan lebih lama lagi. Kalau tidak, itu akan sangat membosankan. Sosok di salah satu sudut, yang terbungkus jubah hitam, mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah muda yang sangat pucat.
Secara mengejutkan dia adalah anggota klan Hun yang pernah berhubungan dengan Xiao Yan saat itu, Hun ya. Seperti yang diharapkan, memang ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin menyerang. Huo Xuan melihat sosok itu tidak jauh dari dalam area khusus. Dia menghela nafas pelan saat dia berbicara. Lagi pula, orang yang menyerang adalah Gu Yao, sepertinya Xiao Yan akan menghadapi nasib buruk. Wanita muda berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya berbicara dengan lembut. Orang ini tidak tahu bagaimana caranya datang ke klan Gu setelah dia menjadi sedikit lebih kuat. Dou Zun bintang 5 mungkin adalah seorang jenius yang sulit ditemukan di dataran tengah, tapi kejeniusan tingkat ini adalah hal yang lumrah di klan Gu. Pria dengan penampilan lembut itu mengangguk sambil berbicara. Semoga dia bisa selamat. Gu Yao. Dia adalah seorang tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Sun Er mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia secara tidak sadar berdiri. Alisnya berkerut saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Peraturannya seperti ini, justru karena dia adalah tamu maka saya memberinya kualifikasi untuk menantang saya. Dia bisa menolak kualifikasi ini. Mata Gu Yao menatap Xiao Yan sambil berkata perlahan. Selama dia mengatakan tidak, tantangan ini bisa dilewati. Wajah Sun Er sedingin es. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika Xiao Yan menolak tantangannya, dia akan segera disingkirkan oleh klan Gu yang menghargai pejuang. Menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan jika dilihat oleh klan Gu. Nona muda, tidak ada yang salah dengan sikap Gu Yao. Semuanya ditentukan oleh kemauan orang-orang yang terlibat. Tetua berambut putih Gushan berbicara dengan lemah saat ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Dia menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia sadar bahwa Xiao Yan akan mengalami begitu banyak rintangan ketika dia datang ke klan Gu, dia tidak akan menyetujui permintaan Xiao Yan untuk datang ke klan Gu. Senyuman di wajah Mang Tianqi menghilang karena suasana yang aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh ke arah pemuda itu, yang tetap diam. Dia tidak bisa memberikan banyak bantuan ketika menghadapi masalah seperti itu. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini, yang dipuji Sukian sebagai siswa paling berprestasi, akan mampu menghadapi situasi di mana dia tidak bisa maju atau mundur. Xiao Yan, aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu hari ini. Beri aku jawaban. Katakan padaku apakah kamu akan melawan atau mundur. Gu Yao memandang Xiao Yan. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh stadion ini. Hah? Xiao Yan, yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membukanya. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, karena Jenderal Gu Yao seagresif ini, maka Xiao Yan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini. Sejak Xiao Yan memasuki alam Gu, dia menyadari bahwa pertandingan ini tidak dapat dihindari. Karena hal itu tidak bisa dihindari, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Maju dan bertarung atau mundur dan mencari penghinaan. Xiao Yan saat ini bisa bertarung tetapi tidak bisa dipermalukan. Biarpun lawannya adalah jenius tertinggi dari klan Gu ini. Bab 1332 lawan kuat. Xiao Yan. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gu Yao. Meskipun dia yakin pada Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa Gu Yao ini jelas merupakan lawan yang kuat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, Xiao Yan tersenyum padanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat wajah dingin Sun Er di sampingnya, yang sedang menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk memulai pertarungan ini, aku akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatanku kepada klan Gu. Hanya dengan begitu saya bisa menutup mulut beberapa orang. Sun Er sedikit mengangguk. Namun, matanya menjadi lebih dingin saat dia menatap Gu Yao. Xiao Yan telah mengalami banyak ejekan di dalam klan Gu selama beberapa hari ini karena dia. Hari ini, dia terpaksa maju dan berdebat dengan orang lain. Bahkan dengan karakternya, semua ini menyebabkan dia tanpa sadar merasakan kemarahan di dalam hatinya. Hehe, anak kecil memang pemberani. Cobalah untuk berhati-hati. Aku yang dulu akan turun tangan untuk membantumu jika situasi buruk terjadi, Mang Tianqi mengelus janggutnya dan tertawa.
Karena kamu adalah murid Akademi Jianan, kamu sebagian adalah murid dari diriku yang dulu. Aku pasti tidak akan melihatmu mati di alam gu ini. Dari kemunculan Mang Tianqi, nampaknya ia cukup senang karena Xiao Yan bisa menerima tantangan Guyao. Tidaklah menakutkan bagi seseorang untuk menjadi lebih lemah. Yang menakutkan adalah seseorang tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan orang lain. Tanpa keberanian ini, bagaimana seseorang bisa mengatasi banyak rintangan selama pelatihan Douki? Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih pada kepala sekolah. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jari-jari kakinya menempel di tanah, dan tubuhnya bergegas ke alun-alun yang luas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia berdiri di hadapan Guyao. Wajah sedingin es Guyao terangkat samar ketika dia melihat ke arah Xiao Yan yang berdiri tidak jauh darinya. Dia berkata, "Meskipun Anda kuat, penerimaan Anda telah melampaui harapan saya." Xiao Yan melirik jenius terkenal dari klan Gu. Rambut hitam putihnya yang mencolok membuatnya terlihat agak aneh tanpa alasan. Tubuhnya terus memancarkan aura sedingin es yang seperti es misterius berumur 10.000 tahun. Orang ini sepertinya terlempar dari es yang dingin. Aura dingin terpancar dari lubuk hati seseorang hanya dengan melihatnya. Kamu harusnya mengetahui alasan aku menargetkanmu. Alis Xiao Yan berkedut. Dia memandang Guyao dan perlahan menjawab. Saya sadar. Namun, itu tidak ada gunanya. Guyao mengangguk. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini saat dia berkata dengan lembut. Kalau begitu, aku bisa membunuhmu saja. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata-kata terakhir Guyao terdengar. Rambut hitam putihnya tiba-tiba mulai menari. Tubuh Guyao pun menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Xiao Yan sepenuhnya digantikan oleh kesungguhan saat Guyao menghilang. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Tianzun ke-9 di Aula Jiwa. Jika dia meremehkan lawannya sedikit pun, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Hati Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam klan Gu yang akan mendukung Sun Er dan dia jika dia dikalahkan oleh Guyao hari ini. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Saya telah berjalan dari Kekaisaran Magia. Selama 10 tahun ini, saya telah menjelajahi benua dan bertemu banyak musuh. Saya telah berlama-lama di gerbang kematian berkali-kali. Upaya yang saya lakukan jauh lebih besar daripada upaya seorang jenius seperti Anda. Saya tidak peduli dengan silsilah Doudi. Namun, kamu harus bersiap membayar harga yang sangat mahal jika ingin membunuhku. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Douki di dalam tubuhnya melonjak tanpa hambatan. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan gelombang suara berderak saat Douki melonjak. Doukinya yang besar dan perkasa disertai dengan angin panas, menyebabkan suhu es di langit meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, teriakan dingin yang dipenuhi dengan ketekunan yang tak ada habisnya keluar dari mulut Xiao Yan. Penjelajahan selama bertahun-tahun ini telah menyebabkan karakter Xiao Yan tetap setenang batu. Ia akan mampu beradaptasi dengan kondisi paling sempurna apapun tantangan yang ia hadapi. Ini adalah bakat yang telah diberkati melalui penjelajahan bertahun-tahun. Bang! Douk yang besar dan mungkin dengan cepat diaglomerasi di tangan kanan Xiao Yan saat teriakannya terdengar. Setelah itu, tangannya gemetar aneh. Sebuah kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menghantam ruang di depannya tanpa ada manuver yang rumit. Tangan kanannya meninju keras ke arah ruang kosong. Saat dia hendak menyerang, sebuah tangan panjang tiba-tiba terulur dari ruang kosong. Setelah itu, disertai dengan kekuatan pedang tajam yang menghantam tangan kanan Xiao Yan seperti kilat. Riak energi yang mengerikan segera melonjak ketika keduanya melakukan kontak. Banyak garis retakan menyebar dengan cepat dari titik kontaknya. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Mata ketiga tetua klan Gu yang hadir berbinar ketika mereka melihat pertukaran yang begitu intens. Tubuh mereka bergerak, dan mereka terbang tinggi ke langit. Tangan mereka membentuk segel sebelum menggunakan Douki untuk mengisolasi kotak ini. Hem! Dengusan teredam keluar dari mulut Xiao Yan saat dia berdiri di alun-alun. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Dia melirik tangan kanannya. Saat ini, 5 bekas cakar muncul di sana.
Darah segar merembes keluar dari dirinya, membuat tangannya berdarah dalam sekejap mata. Jelas, Xiao Yan menderita kerugian kecil selama pertukaran ini. Dengan kekuatan Douzun bintang 5, dia tidak mampu bersaing dengan Guyao bintang 8 secara langsung. Buka segel gunung. Guyao tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan cetakan tangan yang kuat muncul ke arah Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan bersinar saat menghadapi serangan tajam Guyao. Tubuhnya menghindari serangan itu. Buka segel gunung, segel yang membalikan laut. Tawa dingin Guyao menjadi lebih intens setelah telapak tangannya meleset. Segel di tangannya menari-nari, membentuk banyak bayangan. Banyak segel tangan yang kuat terus terbang dan menghantam Xiao Yan dari segala arah. Keterampilan segel dewa telah dipraktikkan oleh Guyao hingga puncaknya. Menambahkan douki yang tak tertandingi, dia bisa menggunakannya dengan mudah. Ia tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Api langit 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Amandemen kedua. Perubahan ketiga. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia menghadapi jejak telapak tangan energi yang mengalir dari segala arah. 3 perubahan misterius api langit dilepaskan hingga batasnya hanya dengan satu pemikiran. Douki di dalam tubuhnya melonjak saat ini. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Penguasa Xuan berat berwarna hitam gelap melintas dan muncul. Gambar penguasa yang padat muncul satu demi satu. Dalam sekejap, area 100 kaki di sekitar Xiao Yan dipenuhi oleh gambar penguasa. Bang bang bang. Banyak jejak energi yang menghantam pertahanan penguasa berat itu dengan keras. Tampaknya telah memicu serangkaian ledakan terus-menerus. Riak energi yang kuat menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang alun-alun sampai mulai bergetar. Semua orang di sekitar stadion menyaksikan pertempuran yang sangat intens yang terjadi dalam sekejap. Kegembiraan samar-samar muncul di mata mereka. Banyak orang ingin tahu akhir seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan, yang dianggap sebagai generasi muda teratas di dataran tengah, karena dia telah bertemu dengan jenius dari klan Gu ini. Bang! Sebuah ledakan yang luar biasa keras bergema di medan perang. Sesosok terbang kembali ke udara. Setelah itu, dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum mendarat di tanah. Tsunami yang membelah api. Tidak bisa dipermalukan. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya masih tetap serius. Penggaris berat di tangannya tiba-tiba terpotong. Pilar api setinggi 1000 kaki tiba-tiba melesat dari ujung penggaris. Akhirnya, ia bergegas menuju Guyao di kejauhan dengan cara yang seperti kilat. Keterampilan kecil. Apa gunanya Dou skill dengan kekuatan seperti itu? Guyao hanya tertawa saat dihadapkan pada momentum besar pilar api. Dia mengepalkan tinjunya dan es putih pekat keluar dari tubuhnya. Tangannya seluruhnya tertutup es misterius beberapa saat kemudian. Hancur. Tangan es misteriusnya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu dengan keras menabrak pilar api di depan banyak mata. Kekuatan yang kuat menghancurkannya. Ini milikmu. Guyao baru saja berteriak dingin setelah menghancurkan pilar api dengan pukulan ketika matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat teratai api 3 warna berputar cepat di dalam pancaran api. Teratai ini terus melesat ke arahnya. Dia bisa merasakan sedikit aura kehancuran di dalamnya. Meledak. Wajah Xiao Yan sedingin es. Segel tangannya berubah dan teriakan nyaring terdengar. Teratai api 3 warna membengkak dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Sesaat kemudian, badai api yang mengerikan melanda langit. Bang! Ledakan setinggi 1000 kaki langsung muncul di alun-alun di depan banyak mata saat badai api melanda. Bahkan penghalang douki yang mengelilingi alun-alun pun terguncang hingga berfluktuasi. Keterampilan Dou yang sangat kuat, anak kecil ini benar-benar licik. Dia sebenarnya menyembunyikan benda sekuat itu di bawah nyala api, menyebabkan Guyao meremehkannya. Dia berhasil membuatnya lengah. Cukup banyak ahli yang mengangguk dengan tenang ketika mereka menyaksikan badai api menyebar ke seluruh alun-alun. Pengalaman pertempuran yang telah diasah melalui pertarungan ahli yang tak terhitung jumlahnya memang memberi Xiao Yan kesempatan. Xiao Yan menyaksikan badai api menyebar ke seluruh alun-alun. Keseriusan di wajahnya tidak berkurang. Teratai api 3 warna mungkin sangat kuat,
tapi jika Guyao bisa dihabisi semudah ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu. Bang! Pikiran ini baru saja muncul di hati Xiao Yan ketika badai api tiba-tiba berguncang. Gelombang aura yang sangat dingin perlahan menyebar. Pada saat yang sama, Douki yang menakutkan melonjak ke segala arah seperti lautan. Mereka meraung dengan penuh gejolak. Kamu telah mengalami banyak kesulitan, tapi terus kenapa? Saya memiliki garis keturunan Doudi dan mempraktikkan ajaran sebenarnya dari klan Gu. Levelku jauh melebihi levelmu. Kualifikasi apa yang kamu, sebagai keturunan klan Xiao yang ditolak, harus melawanku? Teriakan yang menusuk tulang tiba-tiba meledak saat Douki yang menakutkan meraung di langit. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan perlahan berubah suram. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1333 Pertempuran Tingkat Puncak. Bang! Setelah teriakan dingin itu terdengar, badai api yang menyapu langit tiba-tiba berhenti. Terdengar suara, ledakan, yang keras, dan meledak menjadi beberapa bagian. Gelombang api bergulung dan menyapu langit. Mereka menabrak penghalang Douki di sekitarnya, menyebabkan penghalang cahaya goyah. Gelombang api yang menyebar ketika jaraknya sekitar 100 kaki dari tubuh Xiao Yan. Dia menatap ke tempat di mana badai api meledak. Sesosok tubuh yang tertutupi oleh Douki yang sedingin es menginjak udara kosong, perlahan-lahan berjalan mendekat. Dia muncul di hadapan semua orang. Guyao, yang telah memperlihatkan tubuhnya saat ini, ditutupi oleh lapisan es misterius yang tebal. Cahaya mengalir di atas es. Dia mengandalkan pelindung es misterius ini untuk memblokir kekuatan badai api. Guyao melangkah melewati udara kosong. Tangannya memegang tombak kristal panjang. Tombak panjang itu sepertinya terbentuk dari es misterius. Cahaya dingin mengalir di atasnya, dan memancarkan angin kencang yang seolah memasuki tubuh seseorang. Jelas sekali, itu terbuat dari logam yang aneh. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda puncak generasi muda. Dengan kekuatan Anda masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini. Teknik tombak 10.000 binatang. Ekspresi Guyao sedingin es. Kilatan dingin muncul di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak ruang kosong. Tubuhnya sepertinya berteleportasi saat dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Tombak kristal es di tangannya langsung menari. Sosok tombak itu samar-samar berisi banyak auman binatang. Gelombang keinginan tajam untuk membunuh berubah menjadi angin kencang saat mereka bergegas menuju tempat fatal Xiao Yan dari segala arah. Niat membunuh yang tajam. Mata Xiao Yan menjadi tajam ketika dia merasakan raungan binatang yang sangat tajam itu. Douki megah melonjak di tubuhnya. Penguasa berat di tangannya menari dan dengan kuat menerima angin. Namun, setiap kali tombak dan penggaris bertabrakan, tanah tempat Xiao Yan berdiri retak dan banyak bekas luka sedalam setengah meter terbentuk. Bahkan kakinya perlahan meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Dari sini, orang dapat mengetahui seberapa kuat Guyao. Teknik tombak 10.000 binatang, raungan Raja Binatang. Wajah Guyao tetap sedingin es saat menghadapi pertahanan Xiao Yan yang tak tertembus. Sesaat kemudian, teknik tombak di tangannya tiba-tiba berubah. Sosok tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan kecepatan seperti kilat. Douki megah melonjak keluar dari tombak kristal es seperti air banjir. Dalam sekejap mata, ia diaglomerasi menjadi sosok binatang buas. Setelah itu, tombak panjang itu keluar. Itu menggambar busur yang sangat rumit yang dengan kuat menembus tenggorokan Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan sudut serangan rumit dari sosok binatang ilusi itu. Kekuatan batin yang besar dan kuat melonjak dari antara kedua alisnya. Dalam sekejap, ia telah melihat serangan mematikan sebenarnya yang tersembunyi di dalam sosok ilusi binatang itu. Penggaris berat di tangannya dengan cepat memotong dan membentuk orbit aneh di depannya. Terang! Serangan ini sebenarnya meretas ruang kosong. Ketika cukup banyak orang mengira Xiao Yan telah salah menyerang, ruang kosong tiba-tiba bergetar. Sosok tombak yang sangat kecil bergegas keluar dan secara kebetulan bertabrakan dengan penguasa yang berat itu. Percikan terbang. Hem! Kejutan melintas di mata Guyao saat serangan tersembunyi itu dirasakan. Dia langsung mendengus dingin. Tangannya dengan kejam memukul tombak panjang itu.
Tombak es yang panjang itu seperti giro yang tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Bayangan muncul saat angin mendesis keluar. Berangkat! Sosok tombak yang berputar cepat bertabrakan dengan penggaris yang berat, tetapi badan tombak itu berputar dengan cara yang aneh. Ujung tombaknya kembali diangkat. Sebuah kekuatan mengerikan melesat dan membuat penguasa berat itu terbang dari tangan Xiao Yan. Mati! Penguasa berat itu terbang keluar dan tubuh Guyao tiba-tiba menyerang ke depan. Kakinya menempel pada tombak panjang saat tubuhnya menabrak Xiao Yan dengan gaya seperti elang. Angin cakar yang tajam mencengkram dada Xiao Yan dengan ganas. Namun, Xiao Yan tidak mundur saat menghadapi serangan jarak dekat Guyao. Dia membiarkan Guyao bergegas. Setelah itu, angin kencang mendarat di dadanya. Mati! Angin kencang langsung merobek pakaian atas Xiao Yan saat bersentuhan. Terang! 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 Pakaian Xiao Yan compang-camping. Banyak angin bertiup kencang ke tubuh telanjang Xiao Yan. Setelah itu, banyak suara logam yang keras dan jelas membuat semua orang tercengang. Hanya beberapa orang dengan penglihatan luar biasa yang dapat melihat bahwa tubuh Xiao Yan ditutupi sisik ungu keemasan. Serangan Guyao diblokir sepenuhnya oleh baju zirah skala ini. Ini kain naga ungu dari suku naga hampa kuno? Stadion ini tidak kekurangan beberapa orang dengan pengalaman luar biasa. Oleh karena itu, mereka mengidentifikasi asal mula baju zirah skala Xiao Yan dengan sekilas. Tak sedikit orang yang mengungkapkan pemahamannya. Mereka tidak mengira metode pertahanan naga hampa kuno akan muncul pada Xiao Yan. Namun, meskipun itu adalah kain berskala naga, kain itu seharusnya tidak mampu menahan serangan Do Uzun bintang 8, kan? Ada beberapa keraguan seiring dengan pemahaman ini. Bagaimanapun juga, kain skala naga itu mungkin sangat kuat, namun tampaknya kain itu tidak mencapai tingkat kemampuan untuk mengabaikan serangan Do Uzun bintang 8. Tak lama kemudian, banyak orang yang bingung. Mereka secara alami tidak berpikir bahwa kain skala naga Xiao Yan adalah baju zirah kuno naga Phoenix dengan kekuatan pertahanan terkuat dari baju zirah naga hampa kuno. Dengan mengandalkan pertahanan baju zirah kuno naga Phoenix, Xiao Yan dengan paksa menerima serangan Guyao. Namun, kekuatan yang meresap ke dalam tubuhnya masih menyebabkan darahnya mengalir. Serangan Do Uzun bintang 8 bukanlah sesuatu yang kebal terhadapnya meskipun ada efek ajaib dari baju zirah kuno naga Phoenix. Dengusan teredam keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Dia melihat ke arah Guyao di udara, yang kelelahan akibat serangan sebelumnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dengan keras. Api penyelesaian bumi. Setelah teriakan dingin keluar dari mulut Xiao Yan, tanah di bawah Guyao tiba-tiba menonjol. Segera setelah itu, tombak lava setinggi 100 kaki meletus dari tanah seperti gunung berapi. Itu menabrak tubuh Guyao seperti kilat. Bang! Serangan sekuat itu membuat tubuh Guyao terbang ke langit. Namun, Xiao Yan saat ini sedang menghentakkan kakinya. Setelah diinjak, alun-alun tersebut berubah menjadi tempat berkumpulnya gunung berapi. Banyak pilar lava panas yang melesat seperti kembang api yang mempesona di depan banyak mata yang terpana. Mereka bertabrakan dengan Guyao di udara. Kontrol yang sangat indah, mentransmisikan api surgawi ke bawah tanah. Xiao Yan menggunakan metode khusus untuk menekannya dan diam-diam melepaskannya di bawah kakinya, meskipun kekuatan Xiao Yan lebih rendah dari Guyao, pengalaman bertarungnya sangat kaya. Jika Guyao berada di level yang sama dengannya, tidak akan mudah untuk mengatakan siapa yang akan kalah. Saat melihat pilar api yang meletus di bawah tanah, bahkan beberapa anggota klan Gu di luar medan pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Guyao dipaksa melakukan keadaan seperti itu oleh seseorang dari luar klan. Orang dari klan Xiao ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan lava yang datang satu demi satu menyebabkan Guyao di langit tampak agak menyedihkan. Dia tidak takut pada lahar, tetapi lahar ini mengandung kekuatan panas dan dingin yang sangat tidak jelas. Kekuatan itu terus-menerus menyerang tubuhnya setelah bersentuhan dengannya, menyebabkan dia menjadi sangat kesal. Apalagi dia tidak menyangka kalau dia tidak akan bisa dengan cepat menghabisi Xiao Yan. Sebaliknya, dia malah menemui jalan buntu. Barang sial. Keluar! Guyao akhirnya tidak bisa menahan ombak yang menuju ke arahnya. Dia menjerit dingin ketika tangannya tiba-tiba menekan di bawahnya.
Setelah tangannya ditekan, kekuatan dingin yang sangat besar tiba-tiba muncul. Itu hancur dengan tekanan dan kekuatan seperti gunung. Pilar lava meledak saat bertabrakan dengan kekuatan es yang luar biasa ini. Cahaya perak bersinar di bawah kaki Xiao Yan saat dia melihat kekuatan sedingin es menyapu seperti gelombang besar. Dia muncul di langit dengan sekejap dan mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar. Energi di sekelilingnya bersiul saat ini. Energi di sekelilingnya berubah menjadi banyak aliran seperti zat yang melonjak ke dalam tubuhnya. Ini sebenarnya adalah metode Qi Kelastian. Mata banyak orang menyusut ketika mereka melihat cara Xiao Yan yang sombong menyerap energi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki metode Qi Kelastian? Cermin harta karun suci kuno, menelan tanah menyerap langit. Guyao tertawa terbahak-bahak saat melihat Xiao Yan menyerap energi untuk memulihkan rasa lelahnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Awan gelap tiba-tiba muncul dan menutupi langit. Awan gelap bergejolak dan memancarkan daya serap kuat yang dengan kuat menyerap energi alam. Akhirnya, itu berkumpul menjadi pilar cahaya yang mengalir ke tubuh Guyao. Setelah menuangkan energi ini, Dou Qi di dalam tubuh Guyao menjadi lebih kuat. Dia telah memaksa Guyao untuk menggunakan cermin harta karun suci kuno. Lin Xiu dan yang lainnya di luar pertempuran terkejut saat mereka melihat awan gelap menutupi langit. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Mereka mengira pertukaran ini akan menghasilkan kemenangan sepihak. Namun, mereka tidak menyangka kalau Guyao tidak akan bisa dengan mulus menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan ketampilan Dou Kelastian klan Gu yang sebenarnya. Tubuh Guyao tergantung tinggi di udara saat awan gelap menutupi seluruh langit. Dia memandang Xiao Yan. Teriakan dinginnya bergema di seluruh arena. Ekspresi Xiao Yan merosot saat dia mendengar teriakan dingin Guyao. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya berubah. Api surgawi yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Keempat jenis api surgawi dipisahkan sebelum dengan cepat menggumpal kembali. Samar-samar mereka tampak seperti berbagai binatang. Teknik pengusiran api 5 cincin. Tian Huo Sunse yang sedang duduk merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat pemandangan ini. Panas terik langsung muncul di matanya. Keterampilan Dou ini adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Oleh karena itu, bahkan pada puncaknya, dia belum benar-benar melepaskan kekuatan teknik pengusiran api 5 cincin karena persyaratan 4 api surgawi terlalu keras. Namun, Xiao Yan saat ini telah memenuhi persyaratan keras ini. Formasi api surgawi yang hebat yang sebanding dengan keterampilan Dou Kelastian melepaskan kejayaan yang menjadi miliknya hari ini. Bab 1334 Jari Penghancuran Senyap yang Hebat. 4 jenis api surgawi tergantung di langit. Suhu yang mengerikan menyebabkan udara menjadi kering. Untungnya, semua orang di sini cukup kuat. Makanya, keringat tidak menutupi wajah mereka. Meskipun demikian, cukup banyak mata orang yang menunjukkan keterkejutan. Api surgawi adalah benda yang sangat langka. Tidak disangka Xiao Yan memiliki 4 di antaranya saat ini. Angka ini cukup menakutkan. Api hati gugur. Mang Tianqi melihat sekelompok api tak kasat mata berputar di sekitar Xiao Yan. Dia terkejut sebelum berteriak dengan suara tertegun. Api hati gugur ini adalah sesuatu yang telah disegel oleh Mang Tianqi saat itu. Oleh karena itu, dia secara alami sangat akrab dengan hal itu. Dia tidak menyangka api surgawi ini, yang telah disegel di dasar menara pemurnian Qi surga yang berkobar di Akademi Dalam, akan mendarat di tangan Xiao Yan. 4 jenis api surgawi, bagaimana ini mungkin? Bagaimana 4 jenis api surgawi bisa ada di tubuh seseorang? Bukankah dia takut api surgawi ini akan berkonflik dan akhirnya meledak? Anggota klan Yan dengan wajah lembut menatap 4 jenis api surgawi di langit dengan tertegun saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Api inti teratai hijau, api hati gugur, api dingin tulang, api 3000 terbakar, mata Huo Xuan juga terdiam di langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya masih menunjukkan keterkejutannya. Sebagai anggota klan Yan, mereka sangat peka terhadap api, terutama api surgawi. Klan Yan mereka telah memperoleh 4 jenis api surgawi setelah bertahun-tahun, namun Xiao Yan hanya mengendalikan api surgawi sebanyak ini. Hati mereka secara alami sedikit terguncang.
Metode Qi-nya memiliki efek ajaib dalam menggabungkan api surgawi. Api yang dia perlihatkan di masa lalu telah terbentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Efek ajaib semacam ini adalah sesuatu yang bahkan kitab suci Kaisar Api Misterius, klan Qi kita tidak memilikinya. Wanita berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya menutupi alisnya saat dia berbicara dengan lembut. Orang ini memang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Metode Qi yang aneh, banyak api surgawi. Xiao Yan ini benar-benar mengejutkan orang lain. Di sisi lain alun-alun, pria dengan kuali obat di dahinya menggunakan matanya yang panas membara untuk menatap Xiao Yan di langit. Matanya mengandung keserakahan di dalamnya. Api surgawi mengandung daya tarik yang tak tertandingi bagi seorang alkemis. Bahkan dengan statusnya di klan Yao, dia harus berusaha keras untuk mendapatkan api surgawi sebagai warisan. Tidak disangka murid dari seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao memiliki 4 jenis api surgawi. Bahkan jika semua api surgawi di klan Yao dijumlahkan, mereka bahkan tidak akan mampu menandingi sejumlah api surgawi. Dia mampu menyimpan 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya tanpa mengalami serangan balasan. Dia pasti punya sesuatu untuk menekan mereka. Jika tebakan saya benar, itu adalah metode Qi yang dia praktikkan. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan menangkap orang ini dan memaksanya untuk menyerahkan metode Qi dan api surgawinya. Jika saya bisa mendapatkan metode Qi ini dan keempat api surgawi miliknya, hehe, giliranku yang akan mengambil alih kepala klan dari klan Yao di masa depan. Mata pria itu berbinar. Matanya menjadi panas mendidih saat menatap Xiao Yan. Karena kemunculan 4 jenis api surgawi, tatapan semua orang di sini tertuju pada Xiao Yan. Berbagai pemikiran terlintas di benak setiap orang yang hadir. Ada yang iri, dan tentunya ada yang serakah. Tidak disangka Anda memiliki 4 jenis api surgawi. Namun, jika ini adalah dukungan Anda, mungkin inilah saatnya untuk mengakhiri semuanya di sini. Mata Guya menyapu 4 jenis api surgawi. Kejutan samar melintas di matanya saat dia tertawa dingin. Kedua tangannya bergerak dan banyak gambar muncul. Setelah terbentuknya segel tangan ini, angin liar yang bersiul di langit tiba-tiba berhenti pada saat ini. Bahkan awan gelap yang tersisa di langit pun berhenti bergerak. Aura penghancur yang mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Guyao. Sebagian besar orang di sekitar stadion memperlihatkan penampilan berbeda saat mereka merasakan aura kehancuran total menyebar dari tubuh Guyao. Di bawah naungan aura destruktif semacam ini, perasaan putus asa mulai samar-samar muncul di hati mereka. Apakah dia benar-benar dipaksa sejauh ini? Sudah cukup baik bagi Xiao Yan untuk mencapai tahap ini. 3 tetua klan Gu yang sedang melakukan upacara di langit mengungkapkan ekspresi serius. Ketiganya saling memandang dan mengangguk. Mereka berteriak serempak dan Do Uki di dalam tubuh mereka melonjak tanpa hambatan. Mereka menuangkan Do Uki mereka ke dalam penghalang cahaya Do Uki yang menutupi seluruh kotak, menyebabkannya menjadi lebih tebal. Ini adalah skill penghancuran diam yang hebat. Sun Er dengan lembut menghirup udara. Ekspresi serius muncul di matanya. Tidak disangka Guyao terpaksa menggunakan skill Dou seperti itu untuk meraih kemenangan. Sun Er sangat akrab dengan apa yang disebut keterampilan penghancuran senyap ini karena dia pernah berlatih keterampilan Dou ini. Kekuatan mengerikan untuk memusnahkan semua kehidupan masih terpatri dalam ingatannya bahkan sampai sekarang. Xiao Yan dapat dianggap menang dengan memaksa Guyao menggunakan keterampilan Dou kelas Tian. Bahkan jika dia mundur saat ini, tidak ada alasan bagi orang-orang di klan Gu untuk mengatakan apa-apa lagi. Senyuman di wajah Mang Tianqi menghilang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya, Xiao Yan tidak akan mundur, jawab dokter peri kecil. Matanya terfokus pada sosok di langit sambil berkata. Dia pasti tidak akan mundur meski harus bertarung sampai keduanya berakhir dengan cedera serius. Daripada patah daripada bengkok, anak kecil ini benar-benar kejam. Tenang, saya akan turun tangan jika itu benar-benar terjadi di saat kritis, Mang Tianqi mengangguk. Ekspresi bahagia muncul di matanya. Baik dari segi kekuatan atau karakter, Xiao Yan sangat disukai dari sudut pandangnya. Apa yang Sukian katakan memang benar. Keterampilan Dou kelas Tian, ya. Xiao Yan mengamati Guyao. Guyao telah memejamkan mata dan membiarkan hidupnya berlalu dengan tenang. Wajahnya menjadi semakin serius. Klan Gu adalah faksi utama di dataran tengah.
Setelah warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, keterampilan Dou kelas Tian, yang sangat sulit ditemukan di dunia luar, pasti ada di klan mereka. Terlebih lagi, kekuatan mereka kemungkinan besar cukup besar. Jika Xiao Yan sedikit saja ceroboh, dia mungkin akan mati. Oleh karena itu, dia harus mengerahkan segala upayanya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sebuah manik merah cerah muncul di dalamnya. Kelompok api panas ini meletus saat cahaya dari langit berhamburan ke bawah. Nyala api ini secara alami adalah api matahari yang diperoleh Xiao Yan dari klan Ye saat itu. Jenis api terakhir perlu diganti saat ini. Teknik mengusir api 5 cincin. Setelah munculnya jenis api terakhir, teriakan marah tiba-tiba keluar dari hati Xiao Yan. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan 5 jenis api yang tergantung di depannya dengan cepat mulai bergerak. Serigala roh, bentuk. Tak lama kemudian, jeritan tajam keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Roh api mirip serigala yang dibentuk oleh api matahari dengan cepat muncul di langit. Roh macan tutul, bentuk. Roh singa, bentuk. Roh harimau, bentuk. Xiao Yan membentuk 4 jenis roh api sekaligus. Dia juga merasakan Dou Qi di dalam tubuhnya dengan cepat menipis. Segel tangannya berubah sekali lagi sambil berteriak. Roh naga, wujud. Setelah teriakan Xiao Yan terdengar, 3.000 api terbakar terakhir mulai bergoyang dengan cepat. Sesaat kemudian, roh api naga seukuran gunung muncul di langit. Formasi pengusir api 5 cincin. Kelima roh tersebut saling melengkapi. Suhu yang mengerikan menyebar ke seluruh langit. Awan hitam pekat di langit jauh menguap hingga menjadi sedikit tipis dan ilusi. Pepohonan di dekat stadion layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Akhirnya, mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi abu. 5 roh api raksasa membentuk formasi aneh di langit sementara Xiao Yan berdiri di tengah. Hah! Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah merasakan Dou Qi-nya menurun dengan cepat. Matanya langsung menatap Guyao di langit yang jauh. Saat ini, mata Guyao masih tertutup rapat sambil membiarkan aura kehancuran menyebar dari tubuhnya dan menjadi lebih padat. Kumparan penolak api 5 cincin. Xiao Yan bukanlah orang yang bertele-tele yang harus menunggu sampai lawannya mengumpulkan kekuatannya sebelum menyerang. Segel tangannya berubah dan teriakan keras keluar dari mulutnya. Setelah teriakannya terdengar, 5 roh api besar di sekelilingnya mulai mengaum ke arah langit. Mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Di bawah putaran yang mengerikan ini, ruang tempat Xiao Yan berdiri hancur. Banyak garis hitam gelap yang sangat besar muncul di langit seperti mulut yang besar dan ganas. Bang-bang! Dengan meningkatnya kecepatan roh api yang berputar, area di sekitar Xiao Yan akhirnya berubah menjadi gulungan api 5 warna berukuran 2000 kaki. Kumparan api itu digantung di atas kepala Xiao Yan saat berputar dengan cepat. Gelombang suara eksplosif dipancarkan darinya. Energi mengerikan yang menyebar darinya bahkan menyebabkan para tetua klan Gu, seperti Gu Qian dan Gu Su, menunjukkan ekspresi berbeda. Tian Huo Zunze memperhatikan gulungan api 5 warna yang menutupi separuh langit. Panas membara di matanya menjadi semakin panas. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari teknik pengusiran api 5 cincin? Tingkat seperti itu memang bisa dibandingkan dengan apa yang disebut keterampilan Dou kelas Tian. Guyao, coba dan terima teknikku ini. Xiao Yan di langit, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, meraih kumparan api 5 warna besar yang ada di atasnya. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya dan gulungan api 5 warna yang tak tertandingi disertai dengan suara gemuruh seperti guntur saat terbang melintasi langit seperti meteorit. Itu melesat ke arah Guyao di hadapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Seekor kunang-kunang berani bersaing dengan terangnya cahaya bulan. Kumparan api 5 warna melintasi langit dan tiba. Di saat yang sama, mata Guyao yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Suara tawa dingin terdengar. Dia perlahan mengulurkan jarinya dan dengan lembut menekan udara kosong. Jari kehancuran senyap. Bab 1335 akhir pertempuran. Setelah Guyao menekan ruang kosong di depannya, seluruh langit tampak diam. Aura destruktif, yang sepertinya dipancarkan dari neraka, tersapu seperti badai dari tempat jari Guyao mendarat. Bang bang bang.
Tempat itu berhenti sebelum tiba-tiba mogok. Awan gelap tebal di langit yang jauh mulai berguncang dengan cepat saat ini. Sepertinya ada sesuatu yang menakutkan yang samar-samar hadir yang akan menembus awan. Api surgawi mungkin kuat, tapi keterampilan Dou kelas Tian dari klan Gu saya bahkan lebih kuat dari mereka. Gu Yao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berdiri di antara langit dan bumi. Matanya sedingin es ketika dia melihat gulungan api besar yang terbang di udara. Itu disertai dengan gelombang suara yang eksplosif. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke awan gelap tebal di langit, lalu mengepalkannya. Bang! Awan gelap yang menyebar tiba-tiba berhenti saat Gu Yao mengepalkan tinjunya. Awan gelap dengan cepat terbelah di hadapan banyak mata yang terkejut. Jari hitam setinggi 1000 kaki terlepas dari awan. Setelah itu, ia dengan cepat jatuh dari langit. Jari itu menekan gulungan api 5 warna yang sangat besar. Aura pemusnahan mengerikan dari jari hitam gelap ini menyebar. Seolah-olah seluruh kehidupan akan berubah menjadi debu di bawah jari ini. Jari itu jatuh dari langit. Setiap ruang kosong yang dilewatinya akan runtuh. Retakan spasial selebar 10.000 kaki terbentuk. Jari yang menakutkan. Beberapa ahli, dengan kekuatan besar, yang duduk di sekitar stadion mengungkapkan ekspresi pucat saat ini. Aura yang merembes dari jari itu saja sudah cukup menakutkan. Sulit membayangkan bagaimana jadinya mereka jika menjadi sasaran jari ini. Tubuh mereka akan meledak menjadi kumpulan kabut darah sebelum jari hitam gelap itu mendarat. Tidak akan ada kehidupan jika dihadapkan pada jari kehancuran yang diam. Xiaoyan, lihat saja saat aku menghancurkan formasi api surgawimu. Gu Yao tanpa sadar tertawa saat ini. Wajahnya sedikit pucat, tapi dipenuhi ketidakpedulian. Karena Xiaoyan telah memaksa Gu Yao untuk menggunakan gerakan seperti itu, dia pasti telah memberikan tamparan keras pada Gu Yao yang sangat bangga itu. Untungnya, semuanya akan hilang sepenuhnya dengan jari ini. Xiaoyan, Sun Er akan menarik perasaannya hanya jika kamu mati. Oleh karena itu, mati. Matanya menatap tubuh bagian atas Xiaoyan yang telanjang, yang dipenuhi banyak bekas luka berdarah. Niat membunuh melonjak di hati Gu Yao. Hancurkan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, jari hitam gelap itu melesat menuju tujuannya. Itu sangat bertabrakan dengan kumparan api 5 warna yang sangat besar. Tabrakan mengerikan itu seperti tabrakan antar meteorit. Dalam sekejap, ia mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Seluruh pegunungan berguncang saat ini. Banyak retakan setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tanah seperti jaring laba-laba. Kotak keras, yang terbuat dari batu khusus, dengan cepat runtuh. Blaar! Riak energi yang dipenuhi perasaan kehancuran dengan cepat menyebar dari titik tumbukan. Mereka menabrak penghalang cahaya Douki di sekitarnya, menyebabkannya bergetar hingga berfluktuasi. Tabrakan yang begitu kuat menyebabkan ekspresi pucat muncul di wajah ketiga tetua klan Gu. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Mereka buru-buru memfokuskan pikiran mereka dan terus menuangkan Douki di dalam tubuh mereka ke dalam penghalang cahaya untuk melestarikannya dan mencegahnya pecah. Namun, bagaimana gelombang sisa dari tabrakan kedua keterampilan Dou yang menakutkan itu bisa diblokir? Setelah beberapa saat, Douki di dalam tubuh ketiganya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka benar-benar telah bertarung sedemikian rupa. Ketiga sesepuh diam-diam berteriak di dalam hati mereka. Tak satu pun dari mereka mengira pertempuran ini akan berlangsung lama. Pada akhirnya, itu melebihi ekspektasi kebanyakan orang. Bukan saja Xiao yang tidak segera dikalahkan oleh tangan Gu Yao, dia juga memaksa Gu Yao untuk melancarkan serangan pembunuhan yang sebenarnya. Gu Qian, Gu Su, pergi dan bantu mereka. Pria tua berambut putih bernama Gu Shan juga mengungkapkan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dipahami. Gu Qian dan Gu Su buru-buru menjawab ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka muncul di udara dan Douki yang agung mengalir ke penghalang Douki. Baru pada saat itulah penghalang Douki yang akan hancur, menjadi stabil. Kraak! Suara retakan kecil tiba-tiba terdengar dari langit saat penghalang cahaya perlahan-lahan menjadi stabil. Hati banyak orang tiba-tiba menjadi dingin. Tiba-tiba mereka mengangkat kepala. Mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa garis retakan telah terbentuk secara diam-diam ketika kumparan api 5 warna bertabrakan dengan jari hitam besar itu. Dari kelihatannya,
Sepertinya jari penghancur senyap besar Guyao jelas merupakan keterampilan Dou yang lebih kuat. Hei, anak kecil ini akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, ya. Kumparan api 5 warna milik Xiao Yan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang berseru keras. Mereka dengan jelas memahami bahwa ini adalah pertarungan habis-habisan terakhir antara kedua belah pihak. Orang pertama yang tidak bisa bertahan kemungkinan besar akan dikalahkan. Krak-krak. Jumlah garis pada kumparan api 5 warna bertambah di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun jari hitam besar itu berangsur-angsur menjadi kabur, kumparan api 5 warna milik Xiao Yan akan menjadi yang pertama runtuh. Kumparan pengusir api 5 cincin milik Xiao Yan bukanlah tandingan jari penghancur api rahasia besar milik pihak lain. Ekspresi kelompok dokter peri kecil menjadi sangat jelek saat ini. Dou Qi mulai beredar dengan cepat di dalam tubuh mereka. Jelas, mereka siap melakukan intervensi kapan saja. Sun Er mengepalkan tangannya, dan nyala api keemasan tiba-tiba melonjak dari matanya yang indah. Senyuman di wajah Mang Tianqi digantikan dengan ekspresi muram saat ini. Dia perlahan berdiri. Kemampuan Xiao Yan untuk bertarung dengan Guyao telah melampaui ekspektasi semua orang. Dari kelihatannya situasi ini, dia masih perlu melakukan intervensi. Xiao Yan mungkin benar-benar kehilangan nyawanya di klan Gu. Dou Qi dalam tubuh tuan muda Xiao Yan dengan cepat menghilang. King Lin di sampingnya tiba-tiba berbisik ketika Mang Tianqi berencana untuk campur tangan. Hah? Apa yang terjadi? Mang Tianqi, Sun Er, dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Mereka dengan hati-hati merasakan situasinya dan menemukan bahwa aura Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih lemah saat ini. Penemuan ini membuat mereka sedikit terkejut dan tidak yakin. Xiao Yan memiliki metode Qi kelas Tian dan tubuhnya dipenuhi dengan Dou Qi. Teknik pengusiran api 5 cincin ini mungkin membutuhkan Dou Qi dalam jumlah besar, namun tidak akan menyebabkan Xiao Yan berakhir dalam kondisi lemah. Blar. Sementara kelompok Mang Tianqi kebingungan, koil pengusir api 5 warna yang sangat besar itu tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari jari penghancur senyap. Itu mengeluarkan, ledakan, dan meledak dari atas ke bawah. Api panas keluar dan melelehkan batu-batu besar di bawahnya. Xiao Yan, mati. Wajah acuh tak acuh Guyao menunjukkan senyuman dingin saat dia melihat kumparan api 5 warna runtuh. Meskipun separuh energi jari kehancuran senyap telah habis oleh teknik pengusiran api 5 cincin, energi yang tersisa akan cukup untuk membunuh Xiao Yan. Jari hitam yang agak ilusi itu dengan cepat menghancurkan kumparan pengusir api 5 cincin dengan kekuatan yang luar biasa. Adegan ini membuat semua orang mengerti bahwa pemenang pertempuran ini telah ditentukan. Intervensi. Sun Er akhirnya tidak bisa diam ketika melihat ini. Api emas melonjak dari tubuhnya. Dia baru saja hendak bertindak ketika Mang Tianqi di sampingnya tiba-tiba menghentikannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Tunggu. Mata Mang Tianqi menatap kumparan yang memancarkan api di langit. Tingginya hanya 5 kaki ketika mengucapkan kata-kata ini. Di balik koil pengusir api yang rusak itu terdapat tubuh Xiao Yan. Jika jari penghancur senyap memusnahkan sisa kumparan pengusir api, serangan mengerikan itu akan jatuh ke tubuh Xiao Yan. Mata Mang Tianqi tertuju pada sosok kurus di balik gulungan api yang mengeluarkan api. Wajah putih pucatnya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun saat ini. Yang ada hanyalah keganasan binatang buas. Bang! Saat Mang Tianqi menghentikan Sun Er, gulungan api terakhir yang tersisa akhirnya meledak. Sebagian besar anggota klan Gu sepertinya menghela nafas lega saat ini. Namun, Xiao Yan tiba-tiba membelalakan matanya ketika orang-orang ini menghela nafas lega. Dia meraih gugusan api kumparan api, yang kemudian meledak. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, dan ia menyembunyikan tubuhnya saat dia menyerang jari hitam besar itu. Guyao, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Tubuh Xiao Yan seperti seekor semut saat dia menuju ke arah jari hitam besar itu. Tawa keras terdengar dengan cara yang kuat. Beberapa ahli bermata tajam akhirnya menemukan Xiao Yan ketika tawanya keluar. Pada saat ini, teratai api seukuran telapak tangan telah muncul di telapak tangan Xiao Yan pada waktu yang tidak diketahui. Teratai api berputar dan 4 jenis benih api menari dengan tenang. Kekuatan penghancur tumbuh dengan tenang. Bang! Tubuh Xiao Yan bertabrakan dengan jari hitam besar itu. Suara keras muncul.
Guyao dan semua orang di stadion tercengang melihat jari hitam besar dan kuat itu mulai bergetar saat bersentuhan dengan api. Sebuah ledakan terdengar, dan itu berubah menjadi cahaya hitam yang menembus langit. Kekuatan mengerikan dari jari hitam yang hancur itu mengguncang Xiao Yan hingga telapak tangannya retak. Darah segar mengalir darinya. Tubuhnya terpotong oleh angin kencang hingga terbentuk banyak bekas darah, menyebabkan dia terlihat seperti manusia berdarah. Guyao, menurutmu siapa yang akan mengambil nyawaku? Xiao Yan tertawa sampai ke langit. Tawanya parau, namun menggetarkan jiwa. Tubuhnya berubah menjadi cahaya berdarah hampir seketika. Dia terbang melintasi langit tanpa takut mati. Cahaya api yang menyilaukan keluar dari teratai api 4 warna cerah di tangannya. Ia bergegas menuju Guyao yang membosankan. Banyak sekali orang, termasuk beberapa tetua klanku, memperlihatkan wajah-wajah yang terkejut saat ini. Semua orang tahu bahwa pada akhirnya akan ada perubahan. Xiao Yan, menang. Bab 1336 menang. Wah! Sosok Xiao Yan telah berubah menjadi meteorit berwarna darah di hadapan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya saat dia menembak ke arah Guyao yang berwajah pucat. Teratai api 4 warna memancarkan kilau cerah. Gelombang kekuatan seperti pemusnahan meluap darinya, menyebabkan semua energi di dekatnya menjadi ganas. Kecepatan Xiao Yan secepat kilat. Hanya dalam sekejap, dia muncul 100 kaki di depan Guyao. Energi liar dan ganas yang dikeluarkan oleh teratai api justru menyebabkan Guyao merasakan aura kematian. Namun, dia baru saja menggunakan jari kehancuran senyap dan tubuhnya tidak memiliki douki. Dia juga kaget dengan Xiao Yan. Saat itu, dia tidak bisa mengelak. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan nyala api cemerlang meluas dengan cepat di matanya. Wajah semua orang dari klan Gu berubah saat mereka melihat Xiao Yan tidak berniat berhenti. Xiao Yan bermaksud memberikan pukulan mematikan. Xiao Yan, tunjukkan belas kasihan. Tepat ketika teratai api di tangan Xiao Yan hendak menyentuh tubuh Guyao, desahan tak berdaya tiba-tiba bergema di atas stadion. Setelah suara ini terdengar, Xiao Yan dan teratai api di tangannya tiba-tiba berhenti. Tidak ada yang bisa maju sedikit pun. Teratai api yang awalnya sangat liar dan ganas telah menjadi lembut saat ini. Perubahan seperti ini menyebabkan mata Xiao Yan mengecil. Dia mencoba untuk berjuang, tetapi dia akhirnya menemukan bahwa dia tidak mampu bergerak 1 inci pun. Hatinya terasa agak dingin. Memang ada banyak ahli di klan Gu. Sosok tua yang tampak lemah perlahan muncul di depan Xiao Yan saat ruang itu sendiri terhenti. Orang yang muncul mengenakan jubah putih. Rambut dan alisnya seputih salju. Matanya yang dalam tidak menunjukkan kekeruhan sedikit pun. Sebaliknya, ada pengisapan lubang hitam yang tak ada habisnya. Seseorang mungkin tidak sengaja terjatuh ke dalamnya jika matanya melihat ke atas, memberikan perasaan yang sangat misterius. Tetua Tongshuan. Gu Qian dan tetua klan Gu lainnya buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa lelaki tua ini. Orang tua yang dipanggil tetua Tongshuan mengangguk. Setelah itu, matanya beralih ke Xiao Yan sambil menghela nafas pelan. Dia mengulurkan tangannya yang keriput dan menerima teratai api yang berhenti dari tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia dengan lembut menjepitnya. Teratai api, yang berisi kekuatan pemusnahan, diam-diam pecah. Itu tidak menimbulkan riak sedikit pun. Setelah menyelesaikan bom besar yang dikenal sebagai teratai api pemusnahan, tetua Tongshuan akhirnya melambaikan lengan bajunya dan melepaskan pengekangan Xiao Yan. Dia menjentikkan jarinya dan energi lembut muncul dari lengan bajunya. Setelah itu, ia melilit tubuh Xiao Yan. Tenggelam dalam energi lembut ini, bekas darah di permukaan tubuh Xiao Yan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, mereka menghilang sepenuhnya. Terima kasih banyak, tetua. Xiao Yan merasa terpesona di hatinya ketika dia menyaksikan keterampilan tetua Tongshuan. Dia bukanlah seseorang yang tidak mengerti. Jelas mustahil baginya untuk membunuh Guyao di alam Gu ini. Karena kasusnya seperti ini, dia menggunakan kesempatan ini untuk mundur, menangkupkan tangannya ke arah tetua Tongshuan, dan berterima kasih padanya. Tetua Tongshuan mengangguk sambil tersenyum. Matanya perlahan menyapu Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara serak. Tidak kusangka klan Xiao masih bisa menghasilkan seseorang seperti ini. Kemungkinan besar Xiao Xuan akan sangat senang jika dia mengetahui hal ini.
Guyao, kamu telah kalah dalam pertandingan ini. Setelah mengatakan ini, Tetua Tongshuan menoleh ke Guyao yang tampak pucat. Guyao dengan erat mengepalkan tangannya. Suara tenang Tetua Tongshuan bergema di stadion yang benar-benar sunyi ini. Tubuh Guyao tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Dia memahami dengan jelas bahwa jika Tetua Tongshuan tidak melakukan intervensi pada saat terakhir, dia akan dimusnahkan oleh Xiao Yan sekarang. Meski demikian, dirinya yang angkuh merasa sulit menerima kenyataan kejam ini. Dia tidak pernah menyangka akan kalah dari sampah klan Xiao. Seseorang yang belum pernah dia lihat secara serius. Kemenangan adalah kemenangan. Kalah berarti kalah. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa Anda telah kalah, apa hak Anda untuk menjadi jenderal tentara terendam hitam? Hak apa yang Anda miliki untuk menjadi raja tenggelam hitam? Suara samar Tetua Tongshuan semakin tegas ketika dia melihat tangan Guyao yang terkepal erat. Guyao mengatupkan giginya. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia dengan enggan berkata, "Aku kalah." Guyao sebenarnya mengaku kalah. Stadion itu benar-benar sunyi ketika semua orang memandang ke langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata banyak anggota klan Gu. Guyao bisa menduduki peringkat teratas di antara generasi muda klan Gu. Namun, bahkan dia telah dikalahkan oleh keturunan klan Xiao yang ditolak. Kenyataan kejam seperti ini menyebabkan mereka merasa sangat tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Lin Xiu, Ling Quan, dan yang lainnya melebarkan mulut mereka. Mereka benar-benar kehabisan kata-kata. Akhir cerita seperti ini telah melampaui semua ekspektasi mereka. Xiao Yan bukanlah orang biasa. Hal-hal yang dia alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Guyao. Tidak mengherankan jika dia keluar sebagai pemenang. Sedikit dari Anda tidak boleh memprovokasi dia di masa depan. Jika tidak, Anda hanya akan mencari penghinaan bagi diri Anda sendiri. Gu Zhen mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok di langit. Sosok itu tampak kurus, namun memiliki tekad seperti gunung. Lin Xiu dan yang lainnya melebarkan mulut mereka ketika mendengar ini, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Bahkan Guyao telah dikalahkan oleh Xiao Yan. Dengan kekuatan mereka, melangkah maju sama dengan membiarkan pihak lain memukul wajah seseorang. Guyao tersenyum saat melihat cara mereka bertindak. Matanya tiba-tiba beralih ke hutan besar yang sangat jauh dari stadion. Sebuah cahaya muncul di matanya. Cek-cek, dia bahkan menggunakan jari kehancuran senyap tapi masih kalah. Pukulan yang diterima Guyao kali ini cukup hebat, sepertinya kita telah meremehkan Xiao Yan ini. Sebuah pohon yang menjulang tinggi berdiri di tempat mata Gu Zhen tertuju. 3 sosok berdiri di atas pohon. Seorang pria berjubah perak sedang melihat ke langit dan tertawa. Dia memang sangat kuat. Jika dia berada di level yang sama dengan Guyao, Guyao akan menderita kekalahan lebih cepat. Seorang pria berpenampilan kekar dengan suara seperti guntur berbicara dengan keras. Meskipun orang ini terlihat bodoh, aura yang merembes dari tubuhnya sangatlah kuat. Itu seperti bumi, tampak berat dan kuat. Jika dia adalah Douzun bintang 8, bahkan kalian berdua tidak akan bisa menandinginya, sebuah suara lembut terdengar. Itu berasal dari sosok yang berdiri di depan. Orang ini berpakaian sederhana. Ia tampan dengan penampilan yang memberikan perasaan halus. Auranya tampaknya tidak lebih kuat dari 2 lainnya. Namun, dia jelas merupakan pemimpin dari ketiganya dari tempatnya berdiri. Bagaimana dengan kakak laki-laki? Pria berjubah perak itu tertawa ketika dia bertanya. Mungkin kita berdua akan mengalami luka serius. Pria berpakaian hijau itu tersenyum hanya untuk memberikan jawaban yang mengejutkan. Wajah pria berpenampilan kuat dan pria berjubah perak sedikit berubah saat mendengar jawabannya. Orang ini mungkin tampak damai, tapi tulangnya menyembunyikan kekejaman yang lebih besar dari semua orang di sini. Kekejaman ini mungkin didapat dari mengalami banyak pertarungan hidup dan mati. Pria berpakaian hijau itu tersenyum dan berkata, "Jangan repot-repot dengan masalah Sun Er di masa depan. Xiao Yan ini telah mencapai persyaratan minimum kami. Selain itu, tidak ada yang bisa melarikan diri jika kita benar-benar membuatnya marah. Meskipun Guyao telah gagal kali ini, kecil kemungkinannya dia akan dapat menghindari masalah di masa depan. Untung saja aku tidak menjulurkan kepalaku."
Pria berjubah perak dan pria berpenampilan kekar tertawa ketika mendengar ini. Benar, kakak, apakah kamu tidak perlu pergi dan mengikuti tes? Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, saya sudah mengikuti tes. Oh, bagaimana hasilnya? Pria berjubah perak dan pria berpenampilan kekar mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka ketika mendengar ini. Saya baru saja mencapai garis keturunan kelas 9. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Dia menoleh. Tato klan yang sangat cerah dengan warna pelangi samar mengalir perlahan muncul di dahinya. Sial, kelas 9. Sekelompok pria berjubah perak tanpa sadar menghirup udara dalam-dalam saat melihat tato klan ini. Wajah mereka dipenuhi rasa iri dan hormat. Sepertinya nilai garis keturunan kakak laki-lakinya sedang mengejar Sun Er. Pria berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Matanya tertuju pada sosok memikat di kejauhan sebelum bergumam. Bagaimana bisa semudah itu? Garis keturunan Sun Er adalah yang paling sempurna dalam sejarah klan Gu. Keduanya kaget saat mendengar kata-kata itu. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu, dan rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Mungkinkah? Tidak mungkin, kan? Baiklah, karena pertandingan telah berakhir. Xiao Yan, Gu Yao, kalian berdua harus pergi. Tetua Tongshuan di langit melambaikan tangannya pada Xiao Yan dan Gu Yao saat dia berbicara. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tetua Tongshuan. Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke tempat duduknya di depan banyak mata yang hadir tanpa melirik Gu Yao sedikit pun. Tetua Tongshuan meraih ke tanah setelah melihat mereka berdua kembali ke tempat duduk mereka. Alun-alun yang rusak hingga muncul ratusan lubang mulai berguncang. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menonjol keluar. Setelah itu, dengan lambaian tangan Tetua Tongshuan, pecahan batu besar itu menghilang entah kemana. Kotak batu besar yang rapi dan halus sekali lagi muncul di mata semua orang. Saya akan melakukan upacara yang tersisa. Tetua Tongshuan tiba-tiba berkata setelah menyelesaikan tindakan ini. Gu Qian dan sesepuh lainnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Tak lama kemudian, mereka sepertinya memahami sesuatu. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka saat mereka segera membungkuk dan menyingkir. Tetua Tongshuan perlahan mendarat dari langit setelah tetua lainnya mundur. Setelah itu, matanya yang tersenyum beralih ke sosok memikat di area khusus. Dia dengan lembut berkata, Sun Er, giliranmu. Bersambung ke episode 247. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.